Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Fristita Delipu. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai definisi kalsium serta fungsi dari kalsium. Nah, dimulai dari apa sih itu kalsium? Nah, kalsium atau zat kapur adalah sebuah unsur kimia dengan lambang Ca dan nomor atom 20. Sebagai logam alkali tanah, kalsium merupakan logam reaktif yang membentuk lapisan oksida nitrida gelap bila terpapar udara. Sifat fisik dan kimianya paling mirip dengan homolognya yang lebih berat, strontium dan barium. Nah, selanjutnya yaitu fungsi dari kalsium terbagi menjadi 6 bagian, yaitu yang pertama, berpotensi menjaga sistem kardiovaskular. Ketika kadar kalsium tidak mencukupi, kondisi ini dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah. Jika tidak terkendali, tingginya tekanan darah dapat berdampak pada perkembangan penyakit kardiovaskular. Yang kedua yaitu menurunkan resiko hipertensi. Terpenuhinya kebutuhan mineral penting di dalam tubuh dapat membantu menurunkan risiko tekanan darah tinggi. Yang ketiga, mencegah kanker usus besar. Saat tubuh mendapatkan kebutuhan kalsium yang sesuai, kondisi ini bisa membantu kamu untuk mencegah kanker usus besar. Yang keempat, menurunkan resiko penyakit batu ginjal. Mengkonsumsi makanan tinggi kalsium dapat menurunkan resiko batu ginjal, terutama pada wanita. Namun, efek yang sama tidak berlaku bila mengkonsumsi suplemen kalsium. Yang kelima, menyeimbangkan kerja enzim dalam tubuh. Mineral dengan bahasa Latin Kals ini memiliki peran penting untuk menyeimbangkan enzim. Tanpa kalsium, beberapa enzim kunci tidak dapat bekerja secara efisien. Dan yang terakhir yaitu membantu mengontrol berat badan. Makanan yang memiliki kandungan kalsium tinggi dan rendah lemak mampu membatasi jumlah kalori. Dengan begitu, kita bisa mencegah obesitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Jesslyn Maroko. Di sini saya akan memaparkan materi terkait dengan pengaturan pencernaan dan metabolisme kalsium. Nah, yang pertama yaitu pengaturan pencernaan kalsium. Kalsium diabsorpsi secara aktif di bagian atas usus halus yaitu duodenum dengan menggunakan alat angkut protein pengikat kalsium. Absorpsi pasif terjadi pada permukaan saluran cerna. Kalsium hanya dapat diabsorpsi bila terdapat dalam bentuk larut air dan tidak mengendap karena unsur makanan lain. Nah, yang kedua yaitu metabolisme kalsium. Kalsium membutuhkan pH 6 agar dapat berada dalam kondisi terlarut. Kalsium berfungsi mengaktifkan beberapa enzim yang ada di pencernaan yang mampu menyerap makanan yang masuk ke dalam tubuh, membantu proses pembekuan darah dan penyembuhan luka. Kebutuhan kalsium untuk orang dewasa adalah sekitar 1000 mg per hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadilah. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait efek jika kekurangan dan kelebihan kalsium. Kekurangan kalsium dapat menyebabkan berbagai gejala dan gangguan kesehatan, termasuk yang pertama kesemutan, yang kedua kram dan nyeri otot, yang ketiga kejang, yang empat gangguan psikologis seperti depresi, mudah lupa dan sering kebingungan, dan yang kelima kuku dan rambut rapuh. Adapun kekurangan kalsium dalam jangka panjang dapat meningkatkan risiko beberapa penyakit yang lebih serius, antara lain yang pertama osteoporosis, yang kedua patah tulang, yang ketiga penyakit rakitis, yang keempat penyakit jantung dan tekanan darah tinggi. Kelebihan kalsium di dalam darah akan dilepaskan ke tulang, akibatnya timbul nyeri tulang dan kelemahan otot. Kelebihan kalsium juga dapat memicu masalah jantung berdebar. Dalam keadaan normal, kadar kalsium di dalam darah dan tulang diatur oleh dua jenis hormon, yaitu hormon paratiroid dan calcitonin. Namun, ketika kelenjar paratiroid terlalu aktif dan melepas terlalu banyak hormon paratiroid, kadar kalsium dalam darah akan meningkat dan dapat menyebabkan hiperkalsemia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Samsu Duhasari. Di sini, saya akan menjelaskan materi terkait definisi fosfor dan fungsi dari fosfor.
Fosfor merupakan unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki simbol P dan nomor atom 15. Ini adalah non-logam multivalen yang ditemukan di alam dalam bentuk fosfat dan fosfit. Fosfor sangat penting dalam biologi karena peran utamanya dalam pembentukan DNA, RNA, dan ATP. Fosfor memiliki beberapa fungsi penting terutama dalam biologi dan industri, seperti 1. Pembentukan DNA dan RNA. Fosfor merupakan komponen utama dalam struktur asam nukleat DNA dan RNA yang merupakan instruksi genetik untuk kehidupan. 2. Pembentukan ATP. Fosfor terlibat dalam pembentukan adenosin trifosfat yang merupakan sumber utama energi seluler dalam organisme hidup. 3. Struktur tulang dan gigi. Fosfor membantu membentuk struktur tulang dan gigi sehingga penting untuk kesehatan tulang dan gigi yang baik. 4. Penggunaan dalam industri. Fosfor digunakan dalam industri sebagai bahan dasar untuk pembuatan berbagai produk kimia seperti deterjen, pupuk, dan pestisida. Baik, saya Jesslyn Maroko. Di sini saya akan memaparkan materi terkait dengan pengaturan pencernaan dan metabolisme fosfor. Nah, yang pertama yaitu pengaturan pencernaan fosfor. Fosfor diabsorpsi secara efisien sebagai fosfor bebas di dalam usus setelah dihidrolisis dan dilepas dari makanan oleh enzim alkalin fosfatase dalam mukosa usus halus dan diabsorpsi secara aktif yang dibantu oleh bentuk vitamin D dan difusi pasif. Nah, yang kedua yaitu metabolisme fosfor. Fosfor berfungsi untuk metabolisme sel, kesehatan tulang, komponen dari berbagai enzim serta sel di dalam tubuh. Kebutuhan fosfor untuk orang dewasa adalah sekitar 700 mg per hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Handayani Ahmad. Di sini saya akan memaparkan materi tentang efek kekurangan dan kelebihan fosfor. Yang pertama yaitu kekurangan fosfor. Kekurangan fosfor pada manusia dapat menimbulkan berbagai dampak. Defisiensi fosfor kronis dapat menyebabkan miopati proksimal dan hipofosfatemia akut dapat memicu rhabdomyolysis. Hipofosfatemia berat dapat menyebabkan gejala fungsi sistem saraf seperti kelemahan, apatis, terbaring di tempat tidur, dan gemetar. Selain itu, kadar fosfor yang rendah dapat menekan sintesis eritrosit dan penyimpanan 2,3 difosfogliserat yang berperan dalam afinitas hemoglobin terhadap oksigen. Adapun kelebihan fosfor, di antara lain yaitu 1. Gagal ginjal kronis. Salah satu guna ginjal yaitu membuang racun serta kelebihan cairan dan mineral dalam badan lewat urin. Jika ginjal tidak bisa berperan dengan baik, misalnya karena gagal ginjal kronis, mineral serta racun akan menumpuk di dalam badan. Ini dapat menyebabkan kadar racun, elektrolit, dan mineral dalam darah meningkat drastis. Yang kedua yaitu hipoparatiroid. Hipoparatiroid yaitu keadaan di mana kelenjar paratiroid dalam badan hanya menghasilkan hormon paratiroid dalam jumlah sedikit. Hormon ini berperan untuk mengatur kadar fosfor serta kalsium dalam darah. Jika produksi hormon paratiroid tidak sesuai dengan kebutuhan, fungsi tubuh untuk mengatur produksi hormon akan menurun. Yang ketiga yaitu diabetes yang tidak terkontrol. Diabetes juga dapat jadi pemicu penumpukan fosfor dalam badan. Diabetes yang tidak terkendali menimbulkan tingginya kandungan gula darah yang bisa memicu kehancuran organ badan. Salah satunya yaitu ginjal atau nefropati diabetik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Anugrah Putri. Di sini saya akan menjelaskan pengertian potasium beserta fungsinya. Pengertian potasium atau kalium adalah mineral penting dan elektrolit yang esensial bagi fungsi tubuh manusia. Kalium ditemukan dalam banyak makanan seperti buah-buahan, terutama pisang,
sayuran, kacang-kacangan, dan produk susu dalam tubuh. Kalium berada di terutama dalam sel-sel tubuh. Nah, adapun fungsi potasium, yang pertama itu regulasi fungsi saraf dan otot, dan yang kedua itu keseimbangan cairan dan elektrolit, dan yang terakhir itu enzimatik. Baik, saya Jesslyn Maroko. Di sini saya akan memaparkan materi terkait dengan pengaturan pencernaan dan metabolisme potasium. Nah, yang pertama yaitu pengaturan pencernaan potasium. Potasium berfungsi sebagai katalisator dalam banyak proses biokimia di dalam sel. Potasium juga berperan dalam transmisi saraf dan kontraksi otot. Nah, yang kedua yaitu metabolisme potasium. Potasium sangat bagus untuk fungsi otot dan saraf, metabolisme energi, mengurangi risiko terkena batu ginjal, membantu mengontrol tekanan darah, mengatur metabolisme energi, dan membentuk aktivitas otot jantung. Kebutuhan kalsium untuk orang dewasa adalah sekitar 4.700 mg per hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Bergita Media Palimbongan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kekurangan dan kelebihan potasium atau biasa disebut dengan kalium. Jadi langsung saja, kekurangan kalium atau biasa disebut dengan hipokalemia dapat menyebabkan berbagai gejala seperti: pertama, kelemahan otot, kedua, kram otot, ketiga, kelelahan, keempat, palpitasi jantung, kelima, tekanan darah rendah, keenam, sembelit, ketujuh, mual dan muntah, kedelapan, pada kasus yang parah, hipokalemia dapat menyebabkan aritmia jantung yang fatal. Kemudian, kelebihan kalium atau biasa disebut dengan hiperkalemia juga dapat berbahaya. Gejalanya meliputi: pertama, kelemahan otot, kedua, mual dan muntah, ketiga, diare, keempat, nyeri perut, kelima, kebingungan, keenam, kelemahan saraf. Kemudian aritmia jantung. Hiperkalemia dapat terjadi pada orang dengan penyakit ginjal, diabetes, atau yang menggunakan obat-obatan tertentu.